Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Dan kita lihat bagaimana isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Sebelum kita nanti menganalisa, seperti biasa kita akan mengevaluasi dari yang sudah kita analisakan bagaimana tingkat probabilitasnya sehingga bisa banyak belajar dari histori kita. Baik teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya. Kita awali dari XAU dulu. Yang pertama kita melihat bahwa kecenderungan lebih didominasi oleh bearish. Satu hari kemarin kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan simulasinya seperti ini ya. Ketika berada di area uji bullishnya nanti tidak mampu ditutup lebih tinggi akan bergerak ke bawah. Kemudian di bawah di area ujinya di kisaran 322 3321 jika dia tembus maka akan condong turun lagi ya. Tentunya kita uji lagi di sisi bawah lagi. Ada warna oranye berikutnya sebagai area uji berikutnya. Baru setelahnya nanti kalau dia break akan tembus lagi sampai di area jenuh. Kemudian kita lihat perjalanannya di sisi atas dari pergerakan yang ada ya, dari area ujinya ya, di sana kita tandai karena kemarin analisanya agak siang juga ya hari ini, dan mungkin di hari-hari berikutnya kita akan mencoba lebih dini ya, lebih awal untuk menganalisakan di potensi pergerakan ke depan sehingga ada waktu yang cukup buat teman-teman untuk mengelola, untuk menguji dan untuk memetakan kembali. Ada inspirasi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa. Kita awali dari yang kemarin karena kita tandai ya di pergerakan menuju ke bawah, naik itu kita uji di area bullishnya kelihatannya berat. Kemudian sudah warna merah, maka di bawah kita uji dengan area ujinya pertama di kisaran ini ya, di kisaran 3321. Sehingga kita lebih condong menempatkan di bawah untuk menempatkan posisi selnya di 3316 poin sekian. Kemudian di atas karena cukup berat ya kemampuan untuk bergerak naiknya, dilihat dari histori terdekat tentunya, dari momentum dari rejeksinya, maka untuk bergerak ke atas masih belum ada petunjuk yang lebih kuat lagi sehingga kita mengangkat di atasnya lagi, di atas dari warna merah ini. Kita menempatkan di 3350.69 untuk posisi buy-nya dengan target pertama di 3359 dan 3369 dengan area jenuh berada di 3421. Kalau dia naik maka simulasinya karena di situ ada area uji bullish maka seperti ini ya, naik kemudian akan terkoreksi kemudian akan kembali bergerak naik jika tidak mampu melewati area supportnya. Kemudian kalau ternyata dia tidak sampai menembus maka bisa berlangsung akan lumayan lama untuk pergerakan turunnya. Dan kita menguji di area uji bearishnya ini, jika dia lebih rendah maka potensi selebihnya akan kembali bergerak turun. Tentunya kalau tidak dihadang atau tidak dibentur oleh area pentingnya berikutnya atau di area supportnya. Sehingga di area support bisa menguji kekuatan bearish lagi. Kalau dia break baru dia akan turun lagi. Sebaliknya kalau dia tidak mampu, sudah mulai ada momentum bullish yang signifikan, bisa jadi akan kembali terkoreksi seperti ini simulasinya, kemudian akan kembali bergerak turun. Nah kalau kita amati nyaris sama persis yang kita simulasikan ya. Kemudian bergerak turun mendekati area jenuhnya di 3242.
Dengan demikian tetap saja kita bisa menempatkan posisi yang maksimum untuk bearish atau sell-nya. Kemudian kita lihat di euro, bagaimana di euro kemarin. Di euro kita simulasikan juga masih berpeluang akan turun ya. Sementara kalau dia break dari area ujinya akan terus bergerak naik ya. Ini di area ujinya bullish ini masih terlalu pendek, belum signifikan. Kemudian di sana ada rejeksi yang panjang juga sehingga tetap berpeluang akan memantul ke bawah. Bagaimana ketika posisi sudah tersentuh? Kemudian mungkin kita belum sampai di titik exitnya. Maka yang kita lakukan adalah tentu membatasi resiko seperti yang sudah kita atur sebelumnya. Berapapun itu tentunya sesuai dengan psikologi, sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing ya, punya batasan yang berbeda satu dengan yang lain. Intinya selalu dibatasi dan kita siapkan untuk recovery-nya ya. Kalau di kita kira-kira di 1.14061 sehingga kalau bergerak turun pun tetap bisa mengcover posisi buy dan bisa exit dengan profitnya. Kemudian sudah signifikan merah, maka fokus kita tentu ke merah lagi ya, tentu dilihat dari sisi level berikutnya. Kalau sudah mendekati support, mendekati resisten, perhatikan konfirmasi-konfirmasinya ya. Kalau belum ada konfirmasi, jangan memaksa untuk melawan arah. Oke, itu kira-kira. Jadi untuk euro kita kalau ngambilnya mungkin tidak terlalu banyak, kita sudah exit. Kalau kita sesuai dengan target maka berlaku recovery dan itu sudah dipastikan bisa menutup kerugian. Kemudian di pound sterling sama, di pound sterling satu arah dengan euro, kita perkirakan juga sama akan koreksi naik kemudian kembali turun ya. Area ujinya berada di kisaran warna oranye di sana. Lagi-lagi sama posisinya seperti euro, posisi buy sudah tersentuh duluan dan belum sampai pada tingkat targetnya, kemudian memantul ya. Karena itu berlaku juga adalah risk management atau batasan resiko kira-kira di 1.33021 atau sesuai dengan kebijakan masing-masing untuk mengambil berapa batasan resikonya. Intinya di dalam trading tidak boleh dibiarkan liar ya, wajib untuk membatasi, apalagi kita menggunakan trading harian ya. Kalaupun kita batasi, kalaupun kita recover berada di bawahnya atau di 150 hingga 200 tadi, dipastikan juga bisa mengcover ya. Apalagi sudah lewat di area warna ungu di sini ya, untuk menguji atau untuk melihat bagaimana kekuatan bearish lagi. Kalau sudah ditutup di bawahnya, ya kita bisa menempatkan posisi sell kembali sesuai dengan yang ada di sana. Ya, di 1.32755 atau kita lebih mendekati atau berada di bawah, yang penting berada di bawah area warna ungu di sana. Ini adalah support terdekatnya. Nanti targetnya juga mendekati supportnya. Kalau mendekati supportnya tidak memenuhi, maka kita bisa hitung sesuai dengan perhitungan masing-masing. Kemudian di Bitcoin tidak ada pergerakan signifikan, konsolidasi, sehingga yang berlaku adalah batasan ya. Di Bitcoin itu kira-kira di 30.000 sampai 60.000 ya, 30.000, 60, ambil saja 60.000 di sini. Di 9348 3.32, kalaupun kita menempatkan recovery juga masih bisa kita menutup kerugian. Kalaupun misalnya kita harus terpaksa rugi, ya satu transaksi kita rugi ya. Yang paling penting bagaimana kita mensiasati supaya rugi itu tidak terlalu banyak, supaya rugi itu bisa kita minimalisir ya. Bagaimanapun caranya, ya adalah tugas kita untuk mencari strategi, mencari cara supaya ruginya tidak berlarut-larut dan bisa di-cover dengan keuntungan. Baik, itu yang bisa kita review, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum banyak memahami dan belum
bisa stabil di dalam mendapatkan dan menemukan teknik strategi recovery-nya. Kita kembali ke XAU dulu ya. Kita lihat hari ini ada sedikit lompatan. Apakah lompatan ini nanti akan menjadi pertanda akan kehadiran dari bullish yang signifikan lagi atau hanya akan koreksi? Kita coba lihat dari yang terdekat 1 hari kemarin ya. Sebenarnya kalau kita tarik trennya ini kan masih ke bawah. Nah, apakah struktur ini mampu mengubah atau menjadi petunjuk lagi untuk dia bergerak turun? Kita coba tarik garis bantunya dulu ya. Simulasinya seperti ini. Nah, sudah sampai di satu sesi ya, satu struktur ya. Bearish, ada turun, ada naik, ada turun lagi, ada naik lagi, ada turun lagi. Dan ini sudah terpenuhi satu struktur sell atau satu tren turun. Kemudian setelahnya perhatikan di sisi bawah, bearish yang tebal kemudian dicoba kembali menempatkan atau mendorong lagi ke bawah lagi, mencoba bearish berusaha untuk terus melanjutkan atau banyak penjual yang masih berusaha untuk menjual melakukan aksi jual emasnya hingga di harga 3259. Setelah itu ternyata berat ya, ada indikasi bahwa emas akan kembali mulai bergerak naik ya, ditunjukkan dengan mulai sepinya ya, mulai berkurangnya aksi jual, kemudian mulai terjadi aksi beli yang lebih signifikan ya, terbukti dari candle warna hijau ya, meskipun belum menutup posisi bearish atau candle sebelumnya, setidaknya menjadi petunjuk ya sebagai hadirnya kekuatan bullish, sementara bearish sudah ditolak. Berikutnya dia mencoba kembali turun namun gagal, sekalipun ditutup dengan merah, posisi low-nya masih berada di atas. Kemudian perhatikan hijau kembali, merah hanya berada di situ, kemudian hijau. Hari ini sudah ditutup dengan dibuka dengan lompatan yang di atas. Itu artinya bisa menjadi petunjuk dia akan kembali bergerak naik. Ada dua tekanan, ada dua tahanan di sisi sebelah kiri. Ini menjadi nanti area uji bullish pertama. Ya, perhatikan ini menjadi area uji bullish pertama. Area uji bullish pertama. Ya, di atas, ditutup di atas ini ada potensi untuk kembali bergerak naik. Ya, ditutup di atas ini ada potensi kembali bergerak naik. Sehingga kalau saya simulasikan kira-kira seperti ini. Kemudian akan terkoreksi. Kita koreksi kecil dulu. Setelahnya akan kembali bergerak naik. Oke, kita lihat naiknya seberapa, kita ukur dulu. Kemudian akan retest dan selanjutnya akan kembali bergerak naik. Nah, ini tentu simulasi jika dia break, dia ditutup di atas. Bagaimana kalau dia ternyata tidak mampu ditutup di atas? Maka simulasinya kira-kira akan seperti ini ya. Dia turun sampai pada area supportnya, kemudian akan koreksi lagi, setelahnya akan kembali bergerak turun ya. Perhatikan nanti dihitung bagaimana retracementnya. Kalau dia break dari area support lagi, maka fix ini akan kembali bergerak turun ya. Jadi akan retest kemudian akan kembali bergerak turun. Jadi ini simulasi kalau nanti dia ternyata tidak ditutup lebih tinggi. Jadi lebih tinggi itu yang saya maksud adalah signifikan, bisa terukur ya kekuatan bullishnya.
Ya, meskipun lebih tinggi, tetapi kalau tidak signifikan, apalagi diikuti dengan rejeksi yang panjang, sama saja masih akan ditolak dan berpeluang kembali turun. Modal yang di bawah ini kita jadikan sebagai area uji bearish. Ya, untuk menguji kekuatan bearish, apakah nanti akan memantul lagi atau break ke bawah. Area uji bearish. Nah, di situ kita tandai dulu, ya, yang terdekat. Tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa kehadiran seller sudah kembali menyesuaikan tren yang terdekat. Oke, sekarang kita tinggal menempatkan di mana kita menempatkan titik entry-nya. Oke, jadi arahnya karena ini menuju ke atas, kita ambil di atasnya untuk menempatkan posisi buy-nya. Atau kita bisa tunggu break yang signifikan nanti ya. Karena pergerakan beberapa hari terakhir ini juga cukup panjang. Kita ambil target dan jarak yang juga lebih panjang. Kira-kira nanti pergerakan naik akan berkisar atau berada di titik jenuh di sana ya, di kurang lebih harga 3441 kalau dia bergerak naik ya. Nah, sekarang kita menempatkan posisi buy di situ, bullish-nya 3348.33 ya untuk posisi buy-nya. Targetnya cukup pendek sekali karena efek dari range-nya ya. Kira-kira di sini kita ambil di 9 poin. Berikutnya kita juga mengambil 9 poin ya, karena kemudahan dari range-nya yang panjang. Ini 1 poin. Satu poin lebih ya targetnya. Jadi kita targetkan agak panjang ya, karena juga kondisi marketnya. Biasanya cuma 5 poin hingga 7 poin, dan terakhir kemarin sampai 9 poin. Sekarang kita naik jadi 1 poin, 1000 atau 100 pip ya. Ini target yang pertama di 3359.14. Kelihatan kecil tapi panjang. Ya, karena range tadi ya. Target yang berikutnya berada di 3370.32 ya, 3370.32. Oke, itu nanti potensi bergerak naiknya. Sementara untuk pergerakan maksimal kita arahkan di harga 3441, area jenuh beli di 3441. Area jenuh beli, area jenuhnya. Nah, masih space banyak kosong di sana. Kalau nanti memenuhi, waktunya cukup dan terpenuhi syaratnya, silakan dimanfaatkan. Sementara di sisi yang berlawanan, di area uji bullish tidak bisa ditembus lebih signifikan, kita menempatkan posisi sell di 2/3. Kita ukur kira-kira sekian ya. Oke, kita mengambil dengan simulasi. Kalau sudah ditekan sampai di sana, maka tentu berpotensi akan kembali bergerak turun hingga berada di titik bukaan. Selnya kita tempatkan di 3322.23. Kemudian targetnya kita tempatkan di berapa ini ya? Cek dulu 1 poin saja. Oke, di 3309, masih berada di 3300. 3309.92 ya, lebih besar di hari-hari sebelumnya. Dan tibalah kita pada target yang kedua, kita
tempatkan di bawah bukaan hari ini dan hampir menutup dari jurang yang ada ya, dari gap yang ada di sana. Cukup kita di 3298 untuk yang keduanya. Target yang kedua 3298,37 ya. Di kondisi harga saat ini atau market yang seperti ini, untuk sampai di area itu masih terbuka sangat lebar, masih berpotensi, sehingga kita tempatkan jarak target yang juga lebih panjang. Tentunya nanti untuk resiko menyesuaikan, kita bisa menggunakan 1:2 atau 1:1,5, silakan sesuai dengan kemampuan psikologi masing-masing. Untuk area jenuh jual kita perkirakan nanti kita coba cek dulu dari sisi sebelah kiri ya. Ternyata sangat masuk akal dan realistis di sana. Untuk area jenuh jualnya ya berada di 3237. 3237 poin sekian. Nah, tentunya juga nanti kita bisa memanfaatkan space yang kosong di sana ya, atau area yang cukup berpotensi setelah nanti dia sampai pada area uji bearishnya, waktunya masih cukup, kita bisa manfaatkan untuk menempatkan entry poin berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk XAU hari ini dan evaluasinya. Mudah-mudahan hari ini juga kita bisa maksimum seperti hari-hari sebelumnya. Untuk yang lain kita nanti akan sampaikan terpisah. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.